Bilangan pasal 16 ayat 12 sampai dengan 14. Adapun Musa telah menyuruh orang untuk memanggil Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, tetapi jawab mereka, "Kami tidak mau datang. Belum cukupkah bahwa engkau memimpin kami keluar dari suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya untuk membiarkan kami mati di padang gurun, sehingga masih juga engkau menjadikan dirimu Tuan atas kami. Sungguh, engkau tidak membawa kami ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ataupun memberikan kepada kami ladang-ladang dan kebun-kebun anggur sebagai milik pusaka. Masakan engkau dapat mengelabui mata orang-orang ini? Kami tidak mau datang." Selamat pagi, Ibu, Bapak, Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit Semarang. Hari ini kita telah melangkah memasuki minggu ketiga Adventus. Bagaimana perasaan Anda hari ini? Semoga kita semua memiliki hati yang sungguh-sungguh mau belajar berharap kepada Tuhan. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam sebuah acara stand up komedi, ada seorang komika dengan latar belakang satpam. Ia menjadi peserta dari acara stand up komedi tersebut. Dalam penampilannya, ia berkata, "Susah loh jadi satpam di bank. Kita diam-diam saja, kita nggak ngapa-ngapain, ada orang yang memfitnah. Suatu ketika ada ibu-ibu datang dengan menggandeng anaknya. Anaknya datang dengan mewek, menangis. Dan kemudian si ibu ini berkata kepada anaknya tersebut, "Shh, diam, jangan nangis. Lihat, di bank itu satpamnya galak. Nanti kalau dia marah, kamu digampar." Aduh, susah sekali jadi satpam bank. Diam aja, tidak melakukan apa-apa. Dibilang sebagai satpam yang galak. Kalau marah, bisa gampar. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kontan semua yang menonton acara stand up komedi tersebut, termasuk para juri, tertawa terbahak-bahak. Pada kenyataannya, memang difitnah bukanlah sebuah pengalaman yang menyenangkan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tajamnya pena tidak setajam pedang. Itu mau mengatakan apa? Bahwa tulisan-tulisan ataupun perkataan-perkataan yang tidak benar tentang hidup seseorang itu dapat membunuh orang yang dimaksud. Oh, sungguh menyedihkan, sungguh jahat. Dan rupa-rupanya
Itulah yang dialami oleh Musa. Musa sebagai pemimpin bangsa Israel, ia telah berjerih lelah membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir dan memimpin mereka untuk masuk ke tanah perjanjian. Tetapi karena bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, maka Tuhan menghukum mereka. Tuhan membawa mereka berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Di tengah situasi seperti itulah Musa mengalami kejadian yang sangat menyesakkan dada. Ada orang-orang dari keturunan Lewi yang merasa tidak puas dengan kehadirannya, merasa tidak puas dengan kepemimpinannya, dan kemudian mulai menggerakkan begitu banyak orang untuk melawan Musa. Mereka melakukan fitnah-fitnah keji untuk menghancurkan karakter Musa sebagai pemimpin. Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang diperbuat Musa? Ya, tentu saja Musa marah. Kemarahannya karena kekecewaannya. Tetapi lebih daripada itu, Musa justru berharap kepada Tuhan. Musa justru menempatkan Tuhan sebagai sumber kebenarannya, meletakkan Tuhan sebagai sumber keadilannya. Musa justru menempatkan Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang membuktikan siapa dirinya di hadapan bangsa Israel. Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana jika kita berada di posisi Musa ketika kita bekerja? Mungkin ada orang-orang yang tidak suka dengan keberadaan kita. Mungkin ada pribadi-pribadi yang merasa iri dengan keberhasilan demi keberhasilan yang kita raih. Mungkin ada pribadi-pribadi yang merasa tersaingi, sehingga ya, mereka mulai berpikir jahat, mereka mulai melakukan tindakan-tindakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Mereka mulai menyebar fitnah, mengatakan hal-hal yang tidak benar tentang keberadaan kita di lingkungan kerja kita. Atau bahkan ada orang yang mengaku-ngaku melakukan pekerjaan-pekerjaan, padahal itu bukan pekerjaannya, itu pekerjaan kita. Aduh, bagaimana ya perasaan kita? Tentu sakit, tentu kecewa, pengen marah rasanya. Tetapi ibu bapak, saudara yang terkasih, baiklah kita meneladani Musa yang belajar untuk berharap. Di dalam pengharapannya, Musa menempatkan Tuhan sebagai hakim. Biarlah ia yang menentukan siapa yang benar. Demikian pula dengan hidup dan pelayanan kita. Ketika kita mengalami fitnahan, ketika kita mengalami pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan,
biarlah kita pun menempatkan Tuhan sebagai pribadi, sosok yang akan menyatakan dirinya, menyatakan kemuliaannya, menyatakan kebenarannya di tengah-tengah kita. Supaya jelas, supaya terlihat cetok siapa sebenarnya yang betul-betul telah bekerja keras, siapa yang betul-betul telah melakukan berbagai usaha, siapa yang hanya mengatakan hal-hal yang tidak benar tentang kita. Jangan marah, tetap semangat, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berdoa memohon biarlah Engkau memampukan kami memiliki hati yang penuh dengan kesabaran dan pengharapan di tengah-tengah kami belajar untuk menjalani masa-masa Adventus ini. Kami rindu biarlah kami boleh memiliki hati seperti halnya Musa, hamba-Mu itu, yang menyerahkan segala sesuatunya kepadamu dan meletakkan hidup dan masa depan serta pelayanannya ke dalam tangan kasih-Mu, dan Engkau sendirilah yang bekerja untuk menyatakan kebenaran dan kemuliaan-Mu. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Jangan lupa tetap lakukan protokol kesehatan. Pandemi belum usai, walaupun angka yang terpapar sudah menurun secara drastis. Tetap semangat di dalam rahmat Allah. Tuhan memberkati. Amin.